dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Berikut kompetensi dasar pokok masalah ekonomi. Kompetensi dasar dalam materi masalah ekonomi dan sistem ekonomi antara lain 3.2 menganalisis masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. 4.2 menyajikan hasil analisis masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Berikut tujuan pembelajaran materi masalah pokok ekonomi. Tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu peserta didik dapat menganalisis masalah ekonomi dan sistem ekonomi, dan peserta didik dapat mengajikan hasil analisis masalah ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan disiplin. Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila kan? Nah, dalam pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila ini, Indonesia mengacu pada Undang-Undang 1945 pasal 33. Pada pasal tersebut menjelaskan karakteristik sistem perekonomian di Indonesia. Apa saja isi pasal 33 Undang-Undang 1945? Berikut penjelasannya. Jadi, pasal 33 Undang-Undang 1945 dapat 4 ayat. Ayat pertama berbunyi, perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha berdasar atas azas kekeluargaan. Maka dapat kita simpulkan bahwa karakteristik perekonomiannya adalah melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama atau gotong royong dan bersifat kekeluargaan. Salah satu contoh penerapan ayat ini adalah diadakannya program badan usaha koperasi. Bahkan secara khusus, pemerintah sudah memiliki Kementerian Koperasi dan UMKM sejak tahun 2014 lalu. Tentunya sangat penting nih keberadaan koperasi dengan salah satu tujuannya mensejahterakan anggota dan masyarakat. Selanjutnya, ayat yang kedua berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Maksudnya bagaimana ya? Barang-barang atau segala sesuatu yang dianggap sangat penting bagi negara dan dibutuhkan banyak orang, seperti misalnya sumber daya alam yang tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta, melainkan dikuasai negara. Negara sebagai pembuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan produksi. Lalu ayat yang ketiga berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengapa ya dikuasai negara? Alasan pemerintah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Karena jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja dan nantinya malah jatuh ke pihak yang salah, tentu kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan alam akan sulit terwujud. Ayat yang terakhir yaitu ayat keempat berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Nah, kita sudah tahu kan bahwa Indonesia telah menerapkan sistem ekonomi campuran yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini mengedepankan peran kerjasama baik pemerintah maupun pihak swasta dalam menerapkan atau menjalankan sistem perekonomian. Hal itu bisa kita lihat dalam pembagian peran badan usaha, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, dengan porsi pembagian yang jelas. Pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan selebihnya dikelola oleh swasta di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik kecurangan seperti penipuan atau praktik monopoli yang merugikan maupun mafia perdagangan, sehingga terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya itu saja, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan. Maksudnya bagaimana ya? Jadi intinya jangan sampai terjadi eksploitasi yang berlebihan agar generasi berikutnya dapat memanfaatkan dan merasakan kekayaan alam yang ada, dan tentunya kita harus tetap menjaga lingkungan. Jadi, dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 1-4 menjelaskan tentang karakteristik sistem perekonomian di Indonesia. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang karakteristik sistem perekonomian di Indonesia? Kalau lupa, 3 putar lagi video ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.